Majelis Hakim yang mulia, sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024, pemohon membaginya menjadi dua bagian, yaitu: satu, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024? Kedua, apa bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah: apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pelanggaran prosedur pemilu mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Dan karenanya, pelanggaran ini haruslah bisa dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hasil pemilu. Pernyataan ini didukung oleh dua alasan, yaitu: yang pertama, kriteria pelanggaran TSM tidak dihadirkan untuk dijadikan satu-satunya alasan yang dapat menilai keabsahan hasil pemilu. Kriteria TSM kali pertama muncul dalam putusan nomor 41 PHPU tahun 2008 sebagai terobosan guna menghidupkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang masih dilanda dengan maraknya pelanggaran. Sehingga yang menjadi fokus utama adalah keadilan substansialnya. Kini, 15 tahun dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, apakah kriteria pelanggaran TSM masih cukup untuk memastikan pemilu yang bermartabat, berintegritas, dan adil? Jawabannya tentu tidak, karena masih ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Yang kedua, penyelesaian pelanggaran yang terbatas hanya pada TSM akan menciptakan banalitas degradasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pembiaran terhadap pelanggaran akan memberikan insentif untuk dilakukannya pelanggaran yang lebih besar, sebagaimana telah ditunjukkan dalam kajian-kajian, baik di dalam maupun di luar negeri. Banalitas politik ini akan melunturkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme yang menjadi cita-cita reformasi bangsa Indonesia. Pemilu tidak lagi menjadi pesta demokrasi, namun pesta kontestasi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, oleh karena lembaga penyelenggara pemilu yang ada tidak dapat menangani pelanggaran prosedur pemilu ini secara efektif, maka sudah barang tentu Mahkamah Konstitusi harus mengambil peran aktif untuk dapat memeriksa serta mengadilinya. Pertanyaan kedua yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah: apa bentuk pelanggaran prosedur yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pilpres 2024 dipenuhi dengan pelanggaran prosedural pemilu di seluruh wilayah Indonesia, yang semuanya tentu memunculkan keraguan mengenai hasil dari Pilpres 2024 dan bahkan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Pelanggaran yang terjadi berdasarkan lini masa pelaksanaan Pilpres 2024 adalah sebagai berikut. 1. Pelanggaran sebelum hari pemungutan suara yang tentunya dimulai dengan penerimaan pendaftaran paslon 2 oleh termohon yang jelas tidak memenuhi syarat dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 maupun adanya kejanggalan dan kesalahan data dalam DPT. Kedua, pelanggaran pada hari pemungutan suara dapat dibagi menjadi dua, yaitu pada tahap pemungutan suara dan tahapan penghitungan suara. Dalam tahapan pemungutan suara, beberapa pelanggaran yang terjadi adalah antara lain: A. Ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara di 37.466 TPS sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. B.
kekurangan dan kelebihan suara di 10.496 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu, maupun pelanggaran yang dicatat sendiri oleh pemohon, antara lain. Surat suara yang diterima TPS melebihi jumlah DPT tambah 2% terjadi di 35 provinsi di Indonesia. Dan surat suara yang diterima TPS kurang dari jumlah DPT tambah 2% merupakan pelanggaran yang terjadi di 27 provinsi di Indonesia. C. KPPS tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara pada 5.449 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. D. Pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali pada 2.413 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. E. Surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon 2, misalnya sebagaimana terjadi di Jawa Barat. Dalam tahapan penghitungan suara, beberapa pelanggaran yang terjadi adalah: A. Penghitungan suara dilakukan sebelum waktu pemungutan suara selesai, yang terjadi di 3.463 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. B. KPPS tidak memberikan C hasil salinan di 1.895 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. Bahkan, saksi pemohon dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024 telah menyatakan di dalam catatan kejadian khusus bahwa saksi Pilpres 2024 di Papua Pegunungan tidak mendapatkan C hasil salinan maupun C hasil salinan kecamatan dari KPPS dan PPK. C. Ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang terjadi di 2.162 TPS, sebagaimana dicatat oleh Bawaslu. Maupun pelanggaran yang dicatat sendiri oleh pemohon, yaitu oleh saksi pemohon dalam proses rekapitulasi nasional Pilpres 2024, bahwa penggunaan surat suara yang lebih besar dari pengguna hak pilih telah tercatat di 37 provinsi di Indonesia. Dalam formulir C hasil salinan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, pemohon telah menemukan jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS pada 34 provinsi, dan jumlah surat suara yang digunakan kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam TPS tersebut, merupakan pelanggaran yang terjadi di setidaknya 8 provinsi. Ketiga, pelanggaran prosedural pasca hari pemungutan suara, yaitu penggunaan teknologi informasi bernama Sirekap, yang problematik dan menyesatkan, serta menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Permasalahan Sirekap ini setidaknya dapat dikualifikasikan menjadi 5, yaitu: yang pertama, persiapan Sirekap tidak memiliki landasan hukum. Kedua, permasalahan algoritma input data penghitungan suara Sirekap dalam masa persiapannya. Yang ketiga, penggunaan Sirekap menghambat penyelenggaraan Pilpres 2024 dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya. Keempat, Sirekap memuat data-data keliru yang menguntungkan paslon nomor urut 2 dalam rekapitulasinya. Dan kelima, data dari Sirekap yang ditampilkan melalui laman resminya mengalami perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas. Selain pelanggaran di atas, pemohon juga menemukan kejanggalan berupa adanya partisipasi pemilih 100% berdasarkan DPT yang sebenarnya hampir tidak mungkin, namun tercatat terjadi di 18 provinsi di Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, dengan memperhatikan dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024, yang tak hanya merugikan pemohon maupun pasangan calon nomor urut 1, namun juga lebih luas lagi, merugikan dan mengkhianati seluruh rakyat Indonesia, maka tentunya koreksi yang paling sesuai adalah
dengan menggagalkan tujuan yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo, dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi. Caranya tentunya adalah dengan mencoret paslon nomor urut 2 dari daftar peserta Pilpres 2024 atau didiskualifikasi. Konsekuensi ini tepat karena 3 alasan. Yang pertama, secara faktual, paslon nomor urut 2 tidak akan diterima sebagai peserta pemilu tanpa nepotisme dan tanpa pelanggaran etika. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sandiwara politik Presiden Joko Widodo mulai tampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang ditujukan untuk kepentingan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ironisnya, di tengah skandal etik yang mencoreng nama baik Mahkamah Konstitusi, termohon justru bergegas memuluskan jalan menebar karpet merah dengan menerima pendaftaran dari paslon nomor urut 2. Walaupun PKPU nomor 19 tahun 2023 masih berlaku, mengikat, dan wajib dipatuhi. 2. Dampak dari nepotisme dan abuse of power terkoordinasi oleh Presiden Joko Widodo hanya akan terhenti dengan diskualifikasi paslon nomor urut 2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, nepotisme dan abuse of power terkoordinasi bukanlah dampak sekali selesai, layaknya kecurangan-kecurangan pada umumnya, melainkan pelanggaran yang terjadi secara laten dan terpendam dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya melalui intimidasi terkoordinasi dan politisasi kebijakan. Karenanya, diskualifikasi menjadi satu-satunya cara terbaik untuk menghilangkan dampak negatif dari nepotisme dan abuse of power terkoordinasi oleh Presiden Joko Widodo. 3. Mahkamah Konstitusi pun telah berkali-kali memberlakukan diskualifikasi ketika persyaratan pencalonan tidak terpenuhi, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132 PHP tahun 2021, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PHP 2021, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145 PHP 2021, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 PHPU tahun 2008, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98 PHPU tahun 2012. Dengan didiskualifikasinya paslon 2 dari Pilpres 2024, sudah seyogianya Mahkamah Konstitusi juga memberikan perintah kepada termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia. Perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang telah terjadi berkali-kali. Misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 tahun 2008, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2010, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 tahun 2021, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2010, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2010, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2010, dan putusan yang ketujuh, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 tahun 2011. Perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28, 65, 70, 82, 84, 89 tahun 2009, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47 dan 81 tahun 2009. Selain karena pelanggaran TSM, Mahkamah Konstitusi pernah juga memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena adanya pelanggaran prosedural yang bukan merupakan pelanggaran TSM pada pesta demokrasi tersebut. Hal ini terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 tahun 2021. Perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 75 tahun 2009.
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan PHPU kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas bisa diterapkan dalam perkara aku karena Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 85 tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilu. Majelis Hakim yang mulia, izin untuk petitum dilanjutkan pada pimpinan kami. Terima kasih. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, setelah semua uraian-uraian yang disampaikan oleh kolega kami, permohonan PHPU kami panjangnya 151 halaman, dan kami mohon semuanya sudah dianggap dibacakan. Izinkan kami membacakan bagian petitum sebagai bagian akhir dari permohonan PHPU kami. Majelis Hakim yang mulia, hanya butuh satu orang yang bersahwat pada kekuasaan untuk merusak demokrasi di negeri ini. Cukup satu orang dengan janji manis, dengan dukungan APBN untuk menindakbobokkan jutaan rakyat Indonesia untuk tidak memperjuangkan haknya atas demokrasi. Dan tatkala gelombang kerusakan mulai menyebar, ternyata seruan nelangsa dari ratusan akademisi tidak cukup untuk menghentikannya. Ketika rakyat terlena, ketika akademisi tidak didengar, lantas siapakah corong nurani yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini? Yang mulia, bagi kami jawabannya adalah 5 orang hakim konstitusi. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang berani menentang tirani demi konstitusi untuk menghentikan kegilaan ini. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang tidak gentar pada kekuasaan untuk memutus rantai kehancuran. Cukup 5 orang hakim konstitusi saja. Jika keberanian untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini ada, maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi Indonesia. Kami sebagai pemohon sudah mencurahkan hati dan keberanian kami pada forum yang mulia ini. Dan kini kami beserta seluruh rakyat Indonesia menanti para wakil Tuhan di dunia ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang hasil penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. 3. Mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 14 November 2023. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Demikian Majelis Hakim yang mulia, untuk waktu dan perhatiannya kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih dari prinsipal dan tim kuasa hukum dari pemohon nomor 2.
bisa memanfaatkan waktu lebih hemat 9 menit dari yang ditentukan. Baik, agenda selanjutnya akan ditentukan untuk kesempatan pihak termohon menyampaikan jawaban, pihak terkait menyampaikan keterangan atau tanggapan, dan pihak Bawaslu menyampaikan keterangan yang akan diagendakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, baik perkara nomor 1 maupun nomor 2. Jadi persidangan untuk besok, Pak Todung dan tim kuasa hukum akan dilakukan penggabungan untuk pemohon 1 dan pemohon 2. Oleh karena itu persidangan diselenggarakan di siang hari karena memberi kesempatan kepada pihak terkait dan KPU Bawaslu sebagai termohon dan pemberi keterangan waktu yang dipandang cukup, oleh karena itu diselenggarakan di siang hari. Kemudian untuk dicermati juga untuk pemohon nomor 2 bahwa Mahkamah akan memberikan kesempatan mengajukan saksi maupun ahli secara akumulatif bisa 19 orang. Apakah mau dipakai sebagian besar untuk ahli ataukah untuk saksi, terserah dan kalau tidak ada perubahan nanti dijadwalkan saksinya dan ahlinya akan diperiksa atau didengar tanggal 2 April di hari Selasa. Karena di hari Seninnya tanggal 1 akan dijadwalkan untuk mendengar pembuktian saksi dan ahli dari pemohon nomor 1. Oleh karena itu untuk pemohon nomor 2 Pak Todung, di hari Senin tanggal 1 daftar saksi maupun keterangan-keterangannya yang kira-kira akan diberikan termasuk ahlinya supaya sudah diserahkan kepada Mahkamah. Oleh karena itu sebelum sidang ini ditutup, oh ya masih ada yang tertinggal. Nanti untuk masing-masing saksi maupun ahli diberi dialokasi waktu untuk saksi sekitar 15 menit dan ahli 20 menit. Sudah termasuk dengan pendalaman. Kemudian dikonfirmasi ke kuasa hukum 02, apakah benar sudah menyampaikan bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan 469? Pak Todung, betul? Alat bukti yang pernah diajukan, bukti tertulis atau bukti lain yang diberi tanda P1 sampai dengan 469, betul? Sudah yang mulia. Baik, kami sahkan karena sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Baik, kemudian catatan berikutnya untuk tim kuasa hukum pemohon nomor 2 bahwa untuk saksi boleh saya mengajukan pertanyaan? Nanti. Okay. Dalam surat kuasa ada 3 nama yang dicoret, Abdul Aziz Hakim, R. Sujadi, Wisnu Murti, dan Yusuf Istanto. Apa betul ini dikeluarkan dari tim kuasa hukum atau bagaimana penjelasannya? Iya, yang mulia. Baik. Kemudian untuk kartu tanda anggota yang habis, Pak Afandi, Ervandi. Kemudian yang belum ada kartu tanda anggotanya, Pak Ismaduddin Aziz. Kemudian kartu tanda anggota yang tidak terbaca ada di Arson Lubis, Siska Anggreni, Berto Herora, Aidi Johan. Supaya nanti itu dilengkapi dan satu yang tidak ada kartu tanda anggotanya sama sekali atas nama Atala Trianda. Ya. Mau dilengkapi nanti kami juga. Akan lengkapi yang mulia. Apa yang mau disampaikan berkaitan dengan saksi tadi? Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada majelis karena pada awalnya kami diberikan pemberitahuan mendapat jatah 15 saksi dan ahli. Sekarang kami mendapat jatah 19 ya. Dan ini kan tentu bonus ya. Berapa banyak ahli, berapa banyak saksi, kalau saya tidak salah yang mulia, itu diberikan kepada kami untuk menentukan apakah ahli lebih banyak, apakah silakan, saksi Pak. fakta lebih banyak. Ya. Dan waktunya juga
sudah ditentukan, ya, walaupun kalau kami masih boleh memohon yang mulia, apakah waktunya bisa lebih sedikit kepada ahli misalnya, karena ahli itu mungkin ya punya hal-hal yang cukup banyak untuk dijelaskan. Tadi disebutkan 20 menit. Itu sudah dialokasikan waktu yang sama dan berlaku untuk pemohon sebelumnya juga tadi Bapak. Jadi supaya Terima kasih fleksibilitasnya bisa Terima kasih dipertimbangkan. yang mulia. Saya Baik. tahu yang mulia pasti adil. Terima kasih yang mulia. Baik, kemudian ada tambahan sedikit untuk pemohon 2 yang tadi belum dijelaskan. Jika akan mengajukan permohonan untuk ISAGE, supaya ISAGE dilaksanakan pada jam kerja pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat, termasuk kalau mengajukan tambahan alat bukti juga diserahkan pada saat jam kerja juga, tidak pada saat sore hari maupun malam hari. Baik, untuk memberi kesempatan kepada termohon, Bawaslu dan pihak terkait menyampaikan sebagaimana sudah dijelaskan tadi, sidang ditunda sampai dengan hari Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi. Dan catatan yang datang terlambat memang tidak kami beri kesempatan untuk masuk, sehingga mohon dipertimbangkan jika memang tidak menimbulkan kendala yang sebagaimana yang dialami oleh ada pihak-pihak yang tadi meminta tapi tidak kami penuhi itu.